Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Paci dengan NIM 13 14 21 10 4 dari kelas 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang konsep dasar kerja tim dalam manajemen mutu pendidikan. Langsung saja, yang pertama kita masuk pada pentingnya kerja tim dalam pendidikan. Tim adalah salah satu faktor keberhasilan organisasi. Maksudnya, semua anggota organisasi dan lembaga pendidikan bekerja sama untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan, memfokuskan terhadap kepuasan pelanggan. Kerja tim merupakan kekuatan nyata dalam membentuk formasi dan menciptakan nilai-nilai baru yang diinginkan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pentingnya kerja tim dalam pendidikan sangat signifikan dan memiliki dampak positif pada berbagai aspek pembelajaran dan pengembangan siswa. Tim kerja membantu mengintegrasikan pengetahuan, mengembangkan keterampilan sosial, diversifikasi perspektif, meningkatkan keterlibatan siswa, mendorong pembelajaran aktif, mengembangkan keterampilan soft skill, dan mendorong kerjasama lintas batas di era globalisasi. Semua ini menciptakan pengalaman pendidikan yang lebih kaya dan relevan. Jadi, dalam rangka menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan relevan, penting untuk memahami peran penting kerja tim dalam mempersiapkan siswa untuk masa depan yang lebih baik. Keterampilan sosial, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang diperoleh melalui kerja tim tidak hanya mendukung pembelajaran akademik, tetapi juga membantu siswa menjadi individu yang lebih terampil dan siap menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka. Tim sebagai dasar bangunan mutu memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab pada mutu pelajaran. Yang kedua, bertanggung jawab pada pemanfaatan waktu para guru, material, serta ruang yang dimanfaatkan. Yang ketiga, tim menjadi sarana untuk mengawasi, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu. Yang keempat, bertindak sebagai penyalur informasi bagi pihak manajemen tentang perubahan-perubahan yang diperlakukan dalam peningkatan mutu. Tahap-tahap formasi tim. Pada kenyataannya, setiap tim membutuhkan waktu dan tahap dalam perkembangannya. Menurut B.W. Tukmam, sebagaimana dikutip oleh Edward Salis, setidaknya ada 4 tahap pertumbuhan dan kematangan dalam perkembangan tim. Yang pertama, pembentukan. Yang kedua, pertumbuhan atau tahap tantangan. Yang ketiga, penataan atau norma. Yang keempat itu ada kerja keras. Selanjutnya kita masuk kepada lingkaran mutu. Jadi, lingkaran mutu merupakan ciri penting dari metode kontrol mutu terpadu atau total quality control. Filosofi total quality control Jepang sebenarnya perpaduan ide-ide kontrol proses statistik Deming dengan lingkaran mutu. Setsuo Mito dalam buku mengatakan aktivitas perkumpulan total quality control dan QC telah terbukti efektif mengangkat moral pekerja dan membawa peningkatan kualitatif dalam manajemen kapanpun dan manapun ia dipraktekkan. Lingkaran mutu adalah suatu konsep dalam manajemen mutu yang menggambarkan siklus perbaikan berkelanjutan. Lingkaran mutu ini mencakup 4 tahap. Yang pertama, perencanaan. Pada tahap ini tujuan dan sasaran bersama ditetapkan serta rencana tindakan untuk mencapainya disusun. Yang kedua, implementasi. Langkah-langkah yang telah direncanakan diimplementasikan. Ini meliputi pelaksanaan tindakan, pengumpulan data, dan pengujian. Yang keempat, pemeriksaan. Tahap ini meliputi evaluasi hasil pelaksanaan untuk memastikan apakah tujuan mutu telah tercapai. Yang keempat, tindakan. Jika evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan sasaran mutu, maka perbaikan tindakan dilakukan. Jadi, lingkaran mutu ini berputar secara berkelanjutan dengan fokus pada perbaikan yang terus-menerus. Kemudian ada tujuan lingkaran mutu. Tujuan lingkaran mutu yang pertama ada memberikan kontribusi pada peningkatan dan pengembangan pendidikan atau perusahaan. Yang kedua, menghormati kemanusiaan dan membangun kebahagiaan yang layak serta wilayah kerja yang bermanfaat. Yang ketiga, melatih kemampuan manusia secara maksimal dan mengurangi kemungkinan yang tidak terbatas. Mungkin itulah sedikit penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.